Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya ingin membahas masalah perlindungan atas saksi dan korban dalam suatu tindak pidana. Ya, saya harapkan setiap korban atau orang yang mengetahui suatu perbuatan pidana atau saksi itu tidak takut lagi nanti setelah melihat video ini, tidak takut lagi untuk melaporkan suatu tindak pidana atau dugaan atas perbuatan pidana. Nah, di Indonesia ada istilahnya, ada asas equality before the law yang ditentukan berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ya. Jadi asas ini menyatakan bahwa setiap orang atau warga negara berkedudukan yang sama di muka hukum. Ya, jadi seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum sebelum dijatuhkan putusan pengadilan ya, yang berkekuatan hukum tetap. Nah, saksi itu ditentukan dalam pasal 1 angka 26 KUHP ya. Saksi itu merupakan seseorang yang mengetahui, melihat atau mengalami sendiri, mendengar sendiri suatu perbuatan atau suatu kejadian tindak pidana ya. Sedangkan korban dalam hal ini itu orang yang mengalami penderitaan fisik atau kerugian material, penderitaan mental dan lain sebagainya ya. Nah, lalu siapa pelapor ya? Dalam hal tindak pidana, pelapor adalah seseorang yang dalam keadaannya dia mengalami suatu kerugian ya, atau bahkan berkewajiban melaporkan suatu perbuatan atau kejadian pidana. Nah, hal ini ditentukan dalam pasal 1 angka 24 KUHP ya, atau Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Nah, laporan itu merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya suatu peristiwa pidana. Ya, itu. Lalu KUHP itu masalahnya tidak membahas banyak masalah hak dari seorang saksi atau pelapor atau korban ya. Yang banyak malah membahas terkait dengan hak-hak dari tersangka atau terdakwa dalam suatu peristiwa pidana. Tidak ada membahas hak saksi, hak korban atau hak pelapor. Oleh karena itu di Indonesia hak saksi atau hak korban ataupun pelapor itu ditentukan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 ya, tentang perlindungan saksi dan korban. Nah, untuk kemudian undang-undang ini dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006. Ya, lalu lebih singkatnya biar kita enak, kita sebut saja Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, saksi dan korban ataupun pelapor itu punya hak imun namanya, hak untuk tidak dapat dilaporkan pidana ataupun perdata. Nah, hak imun ini ditentukan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Saksi Korban tadi, saksi dan korban, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tadi. Di mana saksi korban, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Nah, tidak dengan itikat baik di sini artinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalkan dia melakukan, orang tersebut tidak melakukan perbuatan pidana, malah dituduh melakukan perbuatan pidana ya. Nah, misalkan dia sengaja memfitnah orang, membawa si A atau si B atau orang tersebut melakukan pidana, ternyata tidak, sudah diketahuinya sendiri. Nah,
Hal ini misalkan bertentangan dengan ini apa di bertentangan dengan KUHP, misalkan dalam pasal 220 KUHP ya. Jadi seseorang membuat laporan palsu, ada dugaan orang tersebut itu sengaja melaporkan seseorang yang tidak melakukan suatu perbuatan pidana. Misalkan, oh itu tetangga saya itu dia pemerkosa, atau dia suka mencuri pakaian saya, atau dan seterusnya. Itu bukan merupakan laporan yang berdasarkan itikat baik. Jadi sengaja melakukan laporan yang sebenarnya dia mengetahui bahwa orang tersebut tidak melakukan tindak pidana sama sekali. Nah ini yang tidak boleh ya. Atau bertentangan dengan pasal 317 KUHP ya, fitnah ya, memfitnah. Nah tetapi seorang saksi dan korban ketika dia benar-benar tidak mengetahui kalau itu memang suatu perbuatan tersebut itu bukan pidana, atau diduga ada perbuatan pidana, maka dia boleh saja melaporkan ya, jangan takut ya. Memang seorang pelapor, saksi atau korban itu dilindungi oleh undang-undang, meskipun nanti laporan tersebut misalkan tidak terbukti, karena melaporkan itu adalah hak setiap orang ya. Bahkan ada yang berkewajiban melaporkan jika memang diwajibkan melaporkan suatu perkara pidana jika memang hal tersebut atau perbuatan itu memang benar-benar dugaan atau memang suatu perbuatan pidana. Misalkan ada pembunuhan, ada apa, itu diwajibkan melaporkan ya. Nah dalam hal ini ya kita harus garis bawah ini, seorang pelapor, misalkan saya nih melaporkan teman saya, kemarin ada orang bertanya kepada saya, Pak, ada si A itu melaporkan temannya atas dugaan penipuan, misalkan dugaan penipuan. Ternyata dalam persidangan tidak terbukti itu merupakan suatu penipuan, atau misalkan orang ini ada dugaan perbuatan melawan hukum tapi itu bukan ranah pidana misalkan. Boleh tidak melaporkan balik atas suatu perbuatan tersebut, pelapor tersebut. Nah kalau orang ini melaporkan bukan didasarkan atas tadi itu fitnah, bukan didasarkan atas laporan palsu, memang orang ini melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi dia tidak mengetahui bahwa perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata. Dia menduga ini adalah perbuatan melawan hukum dalam ranah pidana. Apakah itu boleh melaporkan balik? Nah, menurut saya melaporkan atau dilaporkan itu hak, melapor atau melapor balik itu hak setiap orang. Tetapi alangkah baiknya hal tersebut tidak dilaporkan. Kenapa demikian? Karena memang ada dugaan perbuatan melawan hukum, meskipun itu bukan hal dalam ranah pidana ya. Jadi orang tersebut bukan tidak dengan itikat baik, sehingga pelapor dalam hal ini dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban ya, sebagaimana ditentukan tadi dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban. Ya, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.